Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wempi Wijaya dari SMK Negeri 1 Pasuruan, kelas 11 Kimia Analis 1. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan besi. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan besi. Pernah gak sih kalian berpikir besi itu terbuat dari apa ya? Atau cara buat besi itu gimana sih? Oke, kita mulai dari definisi besi. Besi sendiri adalah unsur kimia dengan simbol Fe yang berasal dari bahasa Latinnya yaitu ferrum dengan nomor atom 26 dan merupakan logam dalam deret transisi pertama. Lalu dari mana sih besi itu? Besi dibuat dengan bahan baku biji besi. Ini adalah contoh biji besi dengan kandungan 55% besi. Biji ya? Berarti bisa ditanam dong. Oke deh, besok aku mau tanam. Jawabannya tidak. Biji besi dapat kita dapatkan dengan cara proses penambangan karena biji besi terdapat di dalam lapisan kerak bumi. Di mana sih tambang biji besi di Indonesia? Banyak sekali tambang biji besi di Indonesia, antaranya 1. Di Cilacap, Jawa Tengah, 2. Cilegon, Banten, 3. Pulau Derawan, Kalimantan Selatan, yang keempat, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, 5. Gunung Tegak, Lampung, 6. Lenggabana, Sulawesi Tengah, 7. Longkana, Sulawesi Tengah, 8. Pegunungan Verbeek, Sulawesi Tengah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wow, it's very awesome. Oke. Sekarang aku mulai mengerti. Tapi, bagaimana sih cara mengubah biji besi menjadi besi? Ini adalah proses mengubah biji besi menjadi besi. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, proses penambangan. Karena biji besi terdapat di dalam lapisan kerak bumi, maka harus dilakukan proses penambangan untuk mendapatkan biji besi tersebut. Yang kedua adalah proses penghancuran. Bahan baku dalam bentuk batuan atau pasir dihancurkan sampai ukuran mes 10 yang dimaksudkan untuk memperbesar luas permukaan dari material sehingga memudahkan untuk proses selanjutnya. Ini adalah biji besi yang masih berupa batuan. Setelah proses penghancuran, maka akan menjadi seperti ini. Proses penghalusan dimaksudkan agar butiran halus biji besi lebih banyak lagi terpisah dengan kotoran atau mineral-mineral ikutan yang tidak diinginkan. Proses ini sampai menghasilkan ukuran 120 mes. Ini adalah ukuran mes 10. Lalu setelah proses penghalusan maka akan didapatkan ukuran mes 120. Proses berikutnya adalah proses pemanggangan. Proses ini dilakukan dengan material biji besi banyak mengandung biji hematit atau Fe2O3 diubah menjadi magnetik
atau Fe3O4 yang mempunyai daya magnet lebih kuat sehingga terpisah antara material non-magnet dan dihasilkan kadar Fe sampai 65%. Yang kelima adalah proses kalsinasi. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam material diumpankan ke silinder yang berputar dengan arah yang berlawanan atau counter current, dihembuskan gas panas dari burner dengan temperatur 200-300 derajat Celcius. Ini adalah skema kerja dari alat tersebut. Yang keenam yaitu proses pembuatan pellet. Sebelum masuk ke alat ini, material biji besi dicampur dengan alat mixer agitator dengan komposisi tertentu, ditambahkan batu bara dan binder bentonit dengan tujuan agar konsentrat besi oksida halus dapat merekat membentuk gumpalan-gumpalan atau green pellet. Ini adalah alat yang digunakan, yaitu mixer agitator. Lalu gumpalan-gumpalan tadi atau green pellet akan terjadi di sini. Yang ketujuh adalah proses reduksi. Proses ini bertujuan untuk memurnikan kandungan besi oksida menjadi besi murni dengan cara proses reduksi eksternal dengan gas alam atau gas CO dan reduksi internal dari batu bara. Ini adalah skema kerja dari proses ini. Yang kedelapan adalah proses pig iron. Ini merupakan proses final dari proses pembuatan besi, yaitu pellet yang sudah direduksi maka akan mengalami pelelehan dan keluar dari blast furnace sebagai lelehan besi yang berbentuk cair, sehingga besi terpisah dengan kotoran-kotoran karena beda berat jenisnya. Ini adalah contoh dari pig iron atau besi babi. Itulah proses pembuatan besi. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan singkat mengenai proses pembuatan besi. Terima kasih sudah menonton.